Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Uwais Anis Haruman MPD dan kepada Ibu Dr. Mufti Kusuma Wirasti MPD. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini mengenai soft technology dan juga hard technology, saya rasa sudah cukup ya. Untuk selanjutnya di minggu depan, itu kita akan mempelajari materi tentang perkembangan definisi teknologi pendidikan dari masa ke masa. Nah, nanti saya akan buatkan forum diskusi di LMS beserta learning materials-nya. Silakan kalian pelajari dan juga analisis bahan-bahan ajar yang saya berikan. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan ataupun hal-hal yang merasa sulit gitu, silakan ditanyakan saja di forum diskusi gitu ya. Oke, tapi saya harap semuanya aktif ya untuk sama-sama belajar di forum diskusi tersebut. Gitu. Nanti untuk selebihnya kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan kedua. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas arahan yang saya berikan? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin cukup ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan aktif. Sampai bertemu di minggu selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Ya, Bu. Nah, saya izin live ya. Pada kesempatan ini, izinkan kami akan menyampaikan definisi framework Pedati serta menyajikannya di dalam simulasi perkuliahan landasan teknologi pendidikan. Pedati merupakan framework pembelajaran daring yang dikemukakan oleh Dr. Uwais Anis Haruman MPD, yaitu sebuah kerangka untuk merangkai pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring atau yang kita kenal dengan e-learning, memerlukan adanya model learning pathway. Learning pathway suatu mata kuliah terkonstruksi oleh learning object material di suatu platform pembelajaran daring atau learning management system. Learning pathway yang dimaksud bertujuan untuk mencapai suatu pembelajaran daring dengan baik. Pedati merupakan sebuah framework learning pathway yang diinisiasi oleh Dr. Uwais Anis Haruman MPD. Framework Pedati sudah diterapkan untuk sistem pembelajaran daring Indonesia atau SPADA Indonesia. Framework Pedati mengkombinasikan metode belajar asinkronus dan sinkronus. Framework Pedati terdiri dari 4 siklus. Yang pertama, pelajari. Yang kedua, dalami. Yang ketiga, terapkan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Dalam konteks nyatanya, Pedati dapat diterapkan dalam 2 pendekatan, yaitu pendekatan parsial atau secara pragmatis atau praktis, dan yang kedua adalah pendekatan terpadu atau secara ideal. Pendekatan parsial cocok digunakan bagi para pendidik atau dosen yang belum familiar dengan learning management system. Sedangkan pendekatan terpadu cocok digunakan bagi para dosen yang sudah familiar dengan learning management system yang kompleks dan yang terstruktur, seperti LMS yang berbasis Moodle. Siklus pertama di dalam Pedati adalah pelajari. Pada bagian ini, peserta didik atau mahasiswa
diarahkan atau diajak untuk mempelajari serangkaian learning object material yang sudah dikonstruksi pada LMS. Learning object material yang tersusun variatif ini dan juga relevan merupakan kategori learning object material resource atau sumber daya konten. Yang termasuk dalam learning object material ini adalah sumber daya konten berupa label, folder, lessons, book, page, URL, file, dan lainnya. Pada simulasi yang kita dapat saksikan, terdapat adegan yaitu ketika di akhir perkuliahan, Ibu dosen Fasna memberikan penugasan kepada mahasiswanya untuk menonton video pembelajaran sebagai learning object-nya yang akan dipelajari pada mata kuliah selanjutnya. Video by utilization ini dapat mahasiswa tonton melalui LMS. Learning object material sebagai bahan atau material digital dalam learning activity model atau LAM seperti yang disampaikan oleh Richard Kaladin dalam bukunya berjudul Enhancing E-Learning with Media-Rich Content Interactions. Di dalam pembahasan learning activities model atau LAM di sini terdapat 5 kategori kegiatan belajar. Di antaranya adalah yang pertama penyediaan bahan ajar, interaksi dengan materi, interaksi antara peserta didik, interaksi dengan fasilitator, dan yang terakhir adalah interaksi. Nah, hal ini selaras dengan siklus pedati yang pertama, yaitu pelajari. Maka, kategori awal learning activities model adalah penyediaan bahan ajar. Sedangkan di dalam learning technologies model atau LTM, terdapat pengkategorian yang terkait bahan, yaitu representasi materi satu arah dan interaksi dua arah antar manusia dan dialognya. Pada penerapannya di simulasi perkuliahan landasan teknologi oleh kelompok kami, pada tahap awal dosen atau pendidik telah mempersiapkan bahan ajarnya secara digital. Bahan ini berupa file materi, video pembelajaran yang relevan dengan saat ini, dan juga PPT materi dosen, long forum diskusi, serta instruksi-instruksi yang dapat dijalankan oleh mahasiswa dan tersemat di dalam LMS-nya, di mana semua ini sudah terkonstruksi dengan baik di LMS. Selanjutnya, dosen mengarahkan dan menyampaikan kepada mahasiswa untuk mempelajari materi pada topik tersebut. Dan apabila ada yang ingin didiskusikan, dosen juga sudah menyematkan atau mengkonstruksi long forum diskusi di LMS-nya, di mana di sana ataupun di forum ini adalah wadah mahasiswa dan juga dosen dapat berinteraksi secara online. Disinilah terjadi penerapan LAM, yaitu penyediaan bahan ajar, interaksi dengan materi, interaksi antar peserta didik, juga interaksi dengan fasilitator. Pada siklus yang kedua ini, yaitu dalami. Di siklus yang kedua ini, dosen melakukan kriteria mendalami materi pembelajaran. Kegiatan sinkronus dapat dilakukan, yaitu dilakukannya video conference ataupun pembelajaran online tatap muka secara langsung di waktu yang bersamaan. Hal ini untuk dosen dapat mempertegas, mendalami materi-materi yang sudah dipelajari secara mandiri di rumah oleh mahasiswa atau peserta didiknya dan diperdalam lagi di dalam pertemuan-pertemuan online-nya. Di dalam kegiatan ini dapat dilakukan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen dan mahasiswa, di mana dosen dapat mengajukan pertanyaan melalui aplikasi online seperti Nearpods. Materi ini sesuai dengan materi yang terdapat pada video yang kedua, yaitu teaching element, di mana menggunakan video conference bisa diawali dengan menggunakan aplikasi online. Nah, pada simulasi yang kami terapkan yaitu penggunaan aplikasi online, aplikasi interaktif online seperti Nearpods, di mana mahasiswa dapat mengemukakan jawaban atau pertanyaannya, dan ini menjadi evaluasi apakah mahasiswa sudah memahami materi yang sudah dipelajari ataupun yang sudah disampaikan oleh dosennya. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Bu Fatma. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat-sehat, Bu. Ibu sendiri gimana, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Helen lagi di mana? Saya lagi di kelas nih kebetulan, Bu. Saya Iya. saya datang ke kampus karena mau ikutan kuliah. Oke. Jadi sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Saya akan pimpin. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya mau cek ya. Di sini siapa kira-kira yang nggak hadir ya? Klik ada? Ada, Bu. Hadir? Oke. Syifa hadir? Hadir, Bu. Oke. Helen hadir ya, karena tadi Hadir, di Bu. awal sudah ada. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya mengenai perkembangan definisi teknologi pendidikan, saya mau mengapresiasi untuk teman-teman semua yang sudah berperan aktif dalam diskusi di LMS ya kemarin. Ada yang ingat? Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan gitu dari apa yang didiskusikan di LMS mengenai definisi-definisi teknologi pendidikan? Iya, Bu. Boleh saya, Bu? Boleh, silakan Helen. Ya, terima kasih banyak Bu waktu dan kesempatannya. Setelah saya membaca dan juga memahami definisi dari teknologi pendidikan, menurut pemahaman saya, teknologi pendidikan adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran, Bu. Nah, hal ini dapat juga mencakup penggunaan perangkat lunak dan juga perangkat keras untuk menyajikan pembelajaran, informasi, interaksi antara siswa dan guru, serta evaluasi pembelajaran dan administrasi di sekolahan atau di perguruan tinggi. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Helen. Mungkin dari yang lainnya ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, silakan Syifa. Terima kasih, Bu. Yang saya pahami tentang teknologi pendidikan ini adalah garapan yang berkepentingan ya, Bu, dan terlibat dalam memfasilitasi belajar siswa. Oke, terima kasih Syifa dan juga Helen. Jawabannya sudah tepat ya semuanya bahwa teknologi pendidikan ini hadir untuk memfasilitasi belajar. Namun yang perlu ditekankan, memfasilitasi belajar ini bukan hanya di persekolahan saja ya, karena kalian bisa lihat di definisi 2004, fasilitas belajar itu sudah masuk ke ranah perkantoran gitu ya. Jadi teknologi kinerja. Gitu. Oke, mungkin di sini saya langsung memberikan materi aja ya untuk pembelajaran hari ini mengenai perkembangan teknologi, definisi teknologi pendidikan dari masa ke masa. Baik. Agar kalian bisa mendapat sedikit tambahan dari saya. Sebelumnya saya sudah mengirimkan link ya di grup link Nearpod. Kalian bisa join dengan memasukkan sandi yang juga sudah saya berikan. Sudah, Bu. Sudah bisa Sudah, masuk Bu. semua? Gimana? Ada yang terkendala nggak? Sejauh ini tidak ada, Bu. Aman ya? Aman. Oke, berarti semuanya sudah join ya ke Nearpod ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Karena di sini kita akan, saya perlu keterlibatan kalian secara aktif, jadi yang belum bisa bergabung silahkan bergabung secepatnya ya. Oke, seperti kalian yang bisa lihat di layar yang saya share maupun yang kalian di Nearpod, di situ ada pertanyaan terbuka mengenai apa saja karakteristik dari setiap definisi teknologi pendidikan. Nah, tentunya tadi sudah saya berikan pertanyaan terbuka dengan perwakilan Helen dan juga Syifa. Di sini saya minta keterlibatannya semua mahasiswa untuk mengisi pertanyaan dari yang saya berikan ini gitu. Yang tadi malu-malu silakan dituliskan ya. Jadi apa saja karakteristik dari definisi teknologi pendidikan yang Anda ketahui. Boleh silakan diisi ya. Oke, di sini sudah 100% ya partisipasi dari teman-teman semua. Di sini saya akan coba review beberapa. Nah, dari Klik Wijonarko, karakteristik tahun 2004, ada kajian dan ada praktek etis untuk memfasilitasi belajar. Betul. Kemudian
Selanjutnya dari Helen, istilah teknologi pendidikan menurut definisi 94 adalah teknologi pembelajaran. Yap, betul. Jadi di tahun 94 ini istilah yang dipakai teknologi pembelajaran ya, bukan teknologi pendidikan. Selanjutnya, oke, dari Shiva tahun 1972, TP itu komunikasi audiovisual. Oke, menurut saya tepat semua ya jawaban-jawaban dari teman-teman. Mungkin tapi di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai karakteristik dari teknologi pendidikan dari setiap definisinya. Yang perlu kalian ketahui bahwa di setiap definisi itu terdapat karakteristik definisi teknologi pendidikan gitu, dan karakteristiknya ini tentu nggak cuma satu ya. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci. Kalian bisa lihat di slide yang saya share, bisa terlihat ya, sudah Ya. semua? Oke, jadi dari karakteristik dari setiap definisi teknologi pendidikan, kita mulai dari tahun 1963. Nah, di tahun 1963 ini, karakteristik yang bisa kita lihat bahwa definisi teknologi pendidikan di tahun ini belum menggunakan istilah teknologi pendidikan ya, teman-teman. Nah, jadi istilah yang digunakan ini masih dengan komunikasi audiovisual. Jadi, definisinya itu belum berbentuk teknologi pendidikan. Tapi audiovisual adalah gitu. Nah, kemudian selain itu di tahun 1963 juga komunikasi audiovisual ini sebagai cabang dari teori yang masih belum menjadi suatu bidang ilmu, seperti itu. Kemudian di tahun 1963 ini juga setiap metode dan media komunikasi dimanfaatkan secara aktif untuk membantu mengembangkan potensi si belajar gitu. Dan yang terakhir, karakteristik dari tahun 1963 ini adalah komunikasi audiovisual itu bukan hanya menjadi cabang teori, tetapi juga sebagai praktik yang digunakan dalam pendidikan. Tentunya telah kita ketahui bersama ya bahwa dari keseluruhan definisi teknologi pendidikan itu bukan hanya secara teori saja, tapi juga lebih dominan kepada praktiknya untuk memfasilitasi belajar. Selanjutnya, di tahun 1972 atau Second Definition of Educational Technology, bahwa komunikasi audiovisual ini sudah berubah istilahnya gitu, menjadi teknologi pendidikan. Sebelumnya 1963 audiovisual, lanjut ke tahun 1972 sudah ada istilah yang namanya teknologi pendidikan gitu. Jadi sudah ada perubahan ya, kayak gitu. Kemudian di tahun 1972 ini bukan hanya mendesain pesan gitu seperti di tahun sebelumnya, tetapi sudah berkembang menjadi suatu bidang ilmu garapan. Dan teknologi pendidikan sebagai suatu bidang menggunakan sumber-sumber belajar yang luas gitu. Jadi nggak cuma satu sumber aja. Selanjutnya, teknologi pendidikan menggunakan pendekatan sistematik. Jadi, alur atau perjalanan teknologi pendidikan menurut tahun 1972 ini, perjalanan yang ditempuh itu secara sistematis dan juga sistemik. Artinya apa? Artinya secara berurutan dan juga secara mendalam dan keseluruhan. Nah, kita ketahui ya bahwa dari karakteristik definisi 1972 ini, bahwa pembelajaran itu bukan hanya teacher center, tapi juga sudah mengarah ke individu, artinya student center. Gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, tahun 1977. Nah, bisa dilihat bahwa yang awalnya audiovisual, kemudian teknologi pendidikan, di tahun 1977, ini teknologi yang istilah yang digunakan sudah teknologi pendidikan dan juga teknologi pembelajaran. Jadi ada dua ya. Perlu diingat, 1977 istilah yang dipakai adalah dua, teknologi pendidikan dan juga teknologi pembelajaran. Nah, dalam rumusan tahun 1977 ini, pemisahan dari teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran ini berdampak pada bidang garapan gitu. Jadi karena istilah yang dipakai dua, maka bidang garapannya juga jadi dua gitu. Jadi berdampak ke bidang garapan. Kemudian di tahun 1977 ini diistilahkan atau karakteristiknya, ciri-cirinya bahwa sumber belajar ini menjadi solusi gitu. Tentunya solusi dalam belajar ya gitu. Kemudian kita lanjut yang selanjutnya itu di tahun 1994. Definisi teknologi pendidikan pada tahun 1994 ini memiliki karakteristik sudah menggunakan istilah teknologi pembelajaran.
Jadi awalnya dipakainya dua, teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran di tahun 1977, di tahun 94 istilah yang digunakan hanya satu, yaitu teknologi pembelajaran. Nah, karena istilah yang digunakan hanya satu, yang awalnya bidang garapannya tuh banyak gitu. Nah, di 94 ini teknologi pembelajaran bidang garapannya tuh lebih jelas gitu, karena istilah yang dipakai hanya satu. Kemudian di dalam 94 ini prosesnya itu terlibat dengan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan juga evaluasi. Nah, di dalam 94 ini karakteristiknya juga lebih bersifat pemanfaatan berbagai sumber gitu. Jadi sumbernya nggak cuma satu ya. Dan yang terakhir di tahun 2004 bisa kita lihat secara jelas ya bahwa sebelumnya teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran di 97, kemudian di 94 menggunakan teknologi pembelajaran, dan definisi yang terakhir di 2004 itu sudah menggunakan istilah teknologi pendidikan. Nah, karena sudah menggunakan istilah teknologi pendidikan, di tahun 2004 ini lebih mengarah kepada penelitian dengan menciptakan, menggunakan, dan juga mengelola. Nah, di tahun 2004 ini juga kita bisa lihat karakteristik atau ciri-cirinya itu ada etika atau estetika, atau yang disebut dari definisi itu ethical practice. Tadi sepertinya disebutkan oleh Klik ya. Nah, yang terakhir, ciri khas dari 2004 ini, di dalam definisinya itu terdapat kalimat ethical practice atau praktik etis, di mana bagi setiap peneliti ataupun juga teknolog pendidikan itu ada kode etik yang mengaturnya gitu. Jadi harus berperilaku dengan baik gitu. Karena kan tentunya setiap profesi itu ada kode etiknya ya. Nah, di sini ditekankan juga bahwa setiap peneliti atau teknolog harus mengindahkan praktek etis gitu. Selain itu dan di 2004 ini juga teknologi pendidikan perlu ditandai ya, bukan hanya konteksnya untuk pembelajaran di sekolah aja, tapi juga sudah lebih luas, lebih universal lagi gitu, sudah mengarah kepada pendidikan keseluruhan gitu, baik itu di sekolah maupun di perkantoran ataupun suatu lembaga gitu. Oke. Mungkin itu karakteristik tambahan ya dari jawaban teman-teman yang sudah dikemukakan di Nearpod. Semoga bisa dipahami. Oke, yang terakhir ini adalah karakteristik dari definisi 2004. Bisa kalian lihat, dan juga tadi sepertinya sudah ada yang jawab juga ya di Nearpod bahwa definisi tahun 2004 itu karakteristiknya istilah yang dipakai adalah teknologi pendidikan. Nah, karena yang dipakai teknologi pendidikan ini lebih mengarah kepada penelitian seperti itu. Jadi di dalam definisi 2004 ini garapannya itu bukan hanya di persekolahan aja ya gitu, lembaga formal saja gitu, bahwa garapannya juga sudah meluas gitu, lebih luas lagi, bisa juga di lembaga diklat ataupun juga perkantoran gitu. Intinya sama-sama dengan memfasilitasi belajar gitu. Nah, di definisi 2004 ini penelitian itu digunakan dengan menciptakan, menggunakan, dan juga mengelola gitu. Dan yang terakhir, karakteristik dari tahun 2004 ini ada yang namanya ethical practice. Kalian bisa lihat di definisinya ada istilah praktek etis. Maksudnya apa sih? Nah, praktek etis ini adalah yang mengatur para praktisi ataupun juga teknolog pendidikan untuk berperilaku dengan baik gitu. Karena kan setiap profesi pasti ada kode etiknya ya. Nah, karena itu perlu mengindahkan kode etis di setiap kegiatan ataupun juga penelitian. Mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan dari karakteristik setiap definisi teknologi pendidikan dari masa ke masa dari tahun 1963 sampai tahun 2004. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada apa saja makna dari setiap definisi. Setelah mempelajari karakteristik atau ciri khasnya, kita juga harus bisa memaknai dari definisi tersebut tuh apa sih gitu. Karena kan di sini kita akan maknai nih di dalamnya satu persatu dari setiap tahunnya. Kita bisa lihat di slide bahwa tahun 1963 makna dari teknologi pendidikan adalah message design. Di tahun 1972 itu system approach for effective instruction gitu.
Jadi pendekatan yang sistematik untuk pembelajaran yang lebih efektif. Nah, selanjutnya di tahun 1977 ini, teknologi pendidikan dimaknai sebagai solving educational problem atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Oke, selanjutnya di tahun 94 ini teknologi pendidikan dimaknai sebagai five domain of educational technology. Dan yang terakhir di tahun 2004, makna definisi teknologi pendidikan adalah elemen of instructional and non-instructional solution. Mungkin dari teman-teman semua ada yang bisa menjelaskan nggak? Maksudnya apa nih? Elemen of instructional and non-instructional solution. Ya, Bu. Mungkin ada yang mau jawab? Bu. Oke, siapa? Oke, Syifa, silakan. Jadi maksudnya adalah lebih kepada solusinya itu bukan hanya ketika di sekolah aja, Bu, tapi banyak nih seperti lembaga-lembaga non formal. Salah satunya ada pusat pelatihan, kemudian ada balai diklat juga yang dimana itu menjadi salah satu garapan di 2004 itu sendiri. Betul. Jadi betul ya yang dikatakan Syifa bahwa di 2004 ini makna dari teknologi pendidikan itu bukan hanya di persekolahan saja, tapi juga sudah masuk ke dunia perkantoran ataupun juga lembaga diklat. Jadi TP ini hadir untuk memberikan solusi di berbagai lembaga gitu ya, bukan hanya lembaga formal saja. Oke, terima kasih Syifa untuk penjelasannya. Nah, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini saya akan memberikan sedikit games kepada kalian. Coba diperhatikan yang lagi agak kurang fokus, kembalikan lagi fokusnya, lihat nearpotnya. Kita akan mengisi bersama-sama mengenai, nah di sini ada ini ya, pasangkan setiap makna definisi teknologi pendidikan dengan tahunnya. Tadi kan kita sudah bahas, jadi kalian pasangkan saja tahun sama maknanya gitu. Oke, bisa dimulai ya. Sudah bisa terlihat kan ya di nearpot kalian? Baik, Bu. Oke. Kita lihat di sini. Oke, Mega sudah menjawab ya. Tinggal klik dan juga Helen. Mega nih Syifa ya? Atau siapa? Soalnya Syifa, Bu. Oh iya, Mega Syifa ya, karena di Zoom-nya Syifa, di sini Mega ya. Kirain beda orang. Oke. Ini sudah mengisi semua ya. Klik Helen dan juga Mega. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ini sudah kita lihat hasilnya bersama-sama ya di layar. Oke, thank you semuanya. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan mengenai karakteristik dan juga makna dari definisi teknologi pendidikan dari tahun ke tahun gitu. Mungkin kita bisa close nearpotnya ya. Oke, tapi di sini saya bukan hanya ingin kalian memahami dan mendalami teorinya saja, tapi coba kita lihat realnya atau di lapangan tuh seperti apa gitu praktek TP. Nah, sebetulnya di LMS kemarin itu kan saya sudah kasih artikel ya? Sudah dibaca belum artikelnya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Artikel itu kan berjudul tentang pengembangan game edukasi berbasis Android tentang domain teknologi pendidikan. Nah, di sini saya mau tanya sama kalian semua, tapi jawabnya silahkan di chat aja ya. Jawab iya ataupun tidak. Apakah artikel tersebut yang saya submit di LMS dengan judul pengembangan game edukasi berbasis Android tentang domain teknologi pendidikan, apakah itu merupakan praktek TP ataukah bukan? Silahkan dijawab di chat box ya. Oke, ya, semuanya sudah jawab ya. Oke, jadi betul ya bahwa artikel tersebut merupakan praktek dari teknologi pendidikan gitu. Kenapa? Kalian bisa lihat di artikel tersebut bahwa ada suatu hal yang dikembangkan. Apa yang dikembangkan? Game edukasi. Nah, game edukasi ini menjadi sebuah solusi dari permasalahan belajar. Nah,
itu selaras kan dengan definisi TP yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa TP ini menjadi solusi dalam masalah-masalah pembelajaran. Kemudian apalagi yang bisa kita identifikasi dalam artikel tersebut? Nah, artikel tersebut dalam pengembangannya itu menggunakan proses yang sistematik gitu. Jadi berurutan dari awal hingga akhir, tidak tidak acak-acakan gitu. Jadi dari awal sampai akhir benar-benar terstruktur, sistematis gitu pengembangannya. Mulai dari pendahuluan, perencanaan, perancangan, pengembangan, dan juga yang terakhir adalah evaluasi. Itu kan merupakan ciri-ciri TP ya, bahwa semua kegiatan itu harus secara sistematis. Nah, yang terakhir, kalian juga bisa lihat bahwa teknologi pendidikan ini akan menghasilkan suatu produk. Nah, di mana produknya adalah game edukasi. Jadi, dalam pengembangan game edukasi ini, teknologi pendidikan di sini perannya itu juga mengembangkannya berdasarkan teori gitu. Nah, di situ kita bisa lihat ya bahwa dalam pengembangan ini teknologi pendidikan itu bukan hanya prakteknya aja, tapi prakteknya itu didasarkan atau dilandasi dengan teori-teori yang tentunya kuat gitu, yang selaras dengan prakteknya seperti itu. Jadi kalian bisa identifikasi lebih lanjut ya mengenai artikel-artikel atau penerapan dalam dunia nyatanya gimana, dalam realitanya gimana. Oke, saya coba share ya kembali artikel yang saya berikan di LMS. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, di sini artikel yang berjudul Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android tentang Domain Teknologi Pendidikan merupakan praktek dari TP. Kenapa sih bisa dibilang praktek TP? Kita bisa lihat bersama-sama ya, bahwa penelitian ini menghasilkan produk game Android yang berisi materi domain TP gitu. Nah, jadi di dalam artikel ini ada pengembangan game edukasi yang diposisikan atau dijadikan solusi dari masalah pembelajaran. Itu poin yang pertama. Kedua, di sini kita bisa lihat bahwa dalam pengembangannya itu secara sistematis. Itu kan ciri-ciri TP ya, bahwa setiap kegiatan itu harus sistematis dan juga sistemik. Dimulai dari pendahuluan, perencanaan, perancangan, pengembangan, dan juga evaluasi tentunya. Nah, kemudian apalagi nih yang bisa kita lihat? Bahwa di sini kita bisa lihat, Nah, kita bisa lihat bahwa dalam praktek pengembangan game edukasi ini tentunya itu didasarkan dengan teori-teori gitu. Jadi menjelaskan bahwa teknologi pendidikan ini bukan hanya sekedar praktek, bukan hanya sekedar produk yang dihasilkan, tapi semua itu dilandaskan dari teori gitu. Jadi nggak asal ya. Jadi ada teori dan juga praktek. Itu adalah ciri khas dari TP. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk materi dan juga teori yang sudah saya berikan dan saya kuatkan tadi. Cuma di sini saya ingin menekankan kepada kalian semua, tidak hanya teorinya saja gitu yang mendalam, tapi juga kepada praktek dan implementasinya. Karenanya setelah ini saya minta kepada teman-teman semua untuk cari artikel yang di dalamnya ada penerapan TP gitu. Kalian bisa cari di jurnal-jurnal apa aja, yang penting yang berkualitas ya, gitu. Atau yang sudah pasti kalian bisa ambil dari dosen-dosen UNJ, penelitian dosen UNJ seperti Dr. Uwes, Prof. Evelyn, ataupun yang lainnya. Jadi bebas mau artikelnya apa aja, yang penting di dalamnya ada praktek TP. Di situ kalian analisis, identifikasi mana-mana saja yang menunjukkan bahwa itu praktek TP. Jelas ya arahan saya? Bisa dipahami? Baik, Bu. Itu dikumpulin Oke, kapan, Bu? Oke, untuk due date-nya atau dikumpulkannya itu H-1 sebelum pertemuan minggu depan ya. Berarti kan ini hari Jumat, berarti hari Kamis itu deadline-nya. Nanti saya ini juga ya, saya setting di LMS untuk waktunya. Di situ saya akan sediakan rumahnya. Nanti kalian bisa submit di situ. Oke? Jelas? Clear? Untuk penugasan ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Terima Jelas kasih. ya, oke. Jangan lupa dikerjakan, karena kalau yang nggak ngumpulin atau telat ngumpulin, saya nggak akan kasih nilai. Oke? Terima kasih untuk hari ini atas partisipasinya, atas keaktifannya. Sampai bertemu di minggu depan, di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat.
Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin live ya. Siklus yang kedua ini yaitu dalami, di mana mahasiswa diajak untuk memperdalam atau mengasah apa yang sedang dipelajari. Richard Kaladin menyampaikan bahwa bagian yang menjadi domain ataupun dominan dalam Learning Activities Model (LAM) adalah interaksi. Hal ini didukung oleh pernyataan Lance Cummings dari University of North Carolina Wilmington dalam videonya berjudul Increasing Interaction in the Online Classroom. Terdapat 3 interaksi di dalam kategori kegiatan belajar dalam Learning Activities Model, yaitu interaksi dengan materi, interaksi antara peserta didik, dan juga interaksi dengan fasilitator. Interaksi dapat terjadi melalui LOM Forum ataupun juga LOM H5P dan video conference untuk berdiskusi antara fasilitator atau pendidik dengan peserta didik serta antar peserta didik. Kehadiran dosen secara langsung dalam diskusi juga akan membawa dampak yang sangat baik karena bisa memberikan motivasi seperti yang disampaikan oleh Innovative Learning Institute dalam Teaching Element, Instructor to Student Interaction in Online Course. Namun melalui forum diskusi pun juga bisa dilakukan adanya pemberian feedback dan juga rating atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh mahasiswa di dalam forum diskusi ini, di mana ini semua dapat membangkitkan semangat dan juga motivasi mahasiswa untuk belajar lebih lagi. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bates bahwa teknologi 2 arah adalah teknologi yang mendukung komunikasi antara manusia. Sehingga disampaikan bahwa teknologi tersebut penting untuk komunikasi antara peserta didik, instruktur, dan tutor. Dan pernyataan ini adalah menjadi dasar hadirnya Learning Technology Model atau LTM. Siklus yang ketiga di dalam framework Pedati adalah terapkan, di mana mahasiswa diajak untuk menerapkan apa yang telah dipelajari. Untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari dilakukan dengan memberikan penugasan secara langsung, baik secara daring, juga yang dilakukan secara individu ataupun juga dapat dilakukan dengan kelompoknya. Learning objek material yang sesuai untuk siklus ketiga ini yaitu assignment. Di dalam Learning Activity Model atau LAM, Richard Kaladin menyampaikan bagian ini merupakan perwujudan dari interaksi. Sehingga jika dapat diterapkan dengan baik, maka proses pemahaman terhadap materi sudah dapat dilakukan juga dengan baik. Pada simulasi yang kami terapkan, dosen Ibu Fasna di sini mengubah video tersebut menjadi online assignment dengan cara memberikan arahan kepada mahasiswanya untuk menyampaikan dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik melalui LMS yang sudah dikonstruksi. Melalui 3 kombinasi siklus, pelajari, dalami, dan terapkan, sudah dapat meningkatkan interaksi pembelajaran sejauh respon yang diberikan oleh dosen atau pendidik ketika mahasiswa berpartisipasi di dalam forum diskusi dan juga submit tugas yang cepat, komunikatif, motivatif, dan juga apresiatif. Siklus yang terakhir framework Pedati adalah evaluasi. Di bagian siklus ini, mahasiswa diajak atau diarahkan mengukur keberhasilan belajar atau sejauh mana tingkat penguasaan materi yang telah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut. Evaluasi objektif yang relevan yang bisa dilakukan menggunakan Learning Object Material LMS itu ialah LOM Quiz atau LOM Assignment. LOM ini merupakan LOM terpadu yang disediakan di LMS. Atau juga mahasiswa dapat menggunakan fitur-fitur evaluasi ataupun aplikasi online evaluasi lainnya seperti Kahoot, Quizzes, Slido, dan lain-lain, yang dimana ini juga merupakan bentuk interaktif evaluasi. Pembelajaran daring dengan mengimplementasikan framework Pedati juga harus berelasi dengan Learning Active Model dan Learning Technology Model, sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar dengan berupaya menciptakan lingkungan belajar yang baik dan
meningkatkan interaksi seoptimal mungkin dengan teknologi yang digunakan. Ini semua bukan hanya sekedar teknologi, tapi bagaimana membuat pengalaman belajar yang lebih baik dengan mendayagunakan teknologi-teknologi yang ada. Demikianlah framework pedati yang dapat kami terapkan, yang dapat kami simulasikan, kiranya sesuai dengan harapan Bapak Dr. Uwais dan juga Ibu Dr. Murti. Terima kasih. FIFA TP, top, best of the best, yeah.